Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Gina Vita. Yang pertama kali mungkin saya ucapkan Dirgahayu ke-78 untuk TNI. Karena ini memperingati hari ulang tahun TNI, saya nggak sendiri, saya bersama dengan siapa bisa tebak. Sudah bersama saya saat ini Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Apa kabar Pak Panglima? Selamat Sehat? pagi. Dirgahayu TNI Pak. Terima kasih Dirgahayu TNI, TNI Patriot NKRI. Nah, TNI Patriot NKRI, termasuk NKRI harga mati. NKRI harga mati. Termasuk ini Pak, mungkin pertama Pak, sebelum nanti kita lihat sejumlah alutsista yang ada di sini Pak. Tema HUT TNI kali ini apa sih Pak sebetulnya Pak? Ya, TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Nah tentunya ini kita ambil karena tahun 2024 nanti kan menyongsong tahun politik, ya. Sehingga TNI akan menjamin, TNI akan netral, TNI akan menjamin keamanan dan kelancaran proses tahapan pemilu dengan lancar sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tentunya harus aman. Harus aman dan menjamin kelancaran dalam proses demokrasi nanti ya Pak ya. Tapi kan untuk menjamin proses kelancaran menuju pesta demokrasi kan tentu harus ada identifikasi untuk kira-kira apa aja Pak ya tantangan Indonesia ke depan. Sekarang dan ke depan itu apa sih Pak? Di momentum HUT untuk ini. Menjamin itu kuncinya harus TNI netral dulu. Yang penting TNI Polri netral dulu. Kalau itu sudah netral itu mudah untuk untuk mengatur ataupun untuk menjamin bahwa pemilu nanti aman karena kita tidak berpihak kemanapun tapi fokus untuk mengawal demokrasi ini sehingga kedaulatan tetap terjaga, keutuhan NKRI terjaga dan perlindungan pada unsur bangsa dan tumpah darah ini bisa kita laksanakan. Jadi kunci adalah soal netralitas dari TNI itu ya Pak ya. Nah tapi makanya sejak sekarang ini kan selalu saya tekankan pada seluruh prajurit harus netral karena kuncinya hanya itu untuk kita bisa melaksanakan tugas sebaik. Tapi kalau kita sudah ikut ke sana ikut kemari nggak jelas tugasnya, nah mulai ini akan sulit kita kendalikan. Oke, tadi soal kunci adalah soal netralitas TNI. Nah Pak, kebetulan Pak, ini kan kita sudah di dekat sejumlah alutsista, benar ya Pak ya? Ini akan dipamerkan? Nanti ini akan kita laksanakan untuk defile alutsista. Jadi defile itu ada pasukan dulu, kemudian setelah itu alutsista. Nah diantaranya juga kendaraan ini kendaraan mungkin nanti untuk para danyon, para danstika danyon nantinya. Termasuk yang depan itu untuk para Babinsa, Babin Potmar, Babin Pot Dirga. Kalau ini setingkat danyon, kemudian KRI dan sebagainya yang setingkat. Oke, ini sehingga ada akan kita tampilkan semua termasuk alutsista ini. Alutsista semuanya ini ada sekitar 248 alutsista. 248. Kalau kita muterin semua yang ada di Jakarta ini aja di Monas. Tapi HUT TNI ini kita laksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga seluruh prajurit pada saat yang sama melaksanakan kegiatan yang sama. Oke, 240 tadi ya Pak ya? 48 ya Pak ya? 48 alutsista. Mulai dari ada tank, ada alutsista, kemudian ini ada yang kemudian semuanya termasuk dari Bekang, kemudian dari Angkatan Laut juga menampilkan alutsista yang rudal dan sebagainya, semua kita tampilkan semuanya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak bagian alutsista yang ini? Ini untuk itu sama ini untuk TNI AU, itu kan hijau untuk TNI AD, kemudian AL ini marinir, ya ini yang untuk Kopasgat. Oke, jadi alutsistanya ini merepresentasikan dari 3 matra itu ya Pak ya? Iya, jadi untuk HUT ini selalu saya tampilkan 3 matra, makanya tadi saya tekankan supaya 3 matra semuanya harus tampil karena TNI harus selalu harus terdiri dari darat, laut maupun udara. Sehingga di samping karena pelaksanaan HUT TNI ini di Monas, sehingga untuk KRI kan nggak bisa terlaksana kapal, sehingga pada saat sama kita laksanakan untuk saling pas KRI di Surabaya. Ini akan kita tampilkan di layar monitor. Sehingga tadi yang pesawat sudah kita laksanakan terdiri dari 87 pesawat yang kita kerahkan. Itu juga sama, fixed wing maupun rotary wing, gabungan dari pesawatnya TNI AU, TNI AD maupun TNI AN. Oke, Pak, dari sejumlah alutsista yang tadi Pak Panglima sampaikan ini memang mayoritas dari produksi dalam negeri atau seperti apa sebetulnya Pak? Ya, ada yang masih luar negeri ya, seperti tanknya marinir itu, BMP 3F itu kan ada tahun 61. Bahkan saya belum lahir pun sudah ada. Sudah ada Pak ya? Tahun 61. Tapi ada juga yang ini kan baru-baru ini yang punyanya yang buatan Pindad. Kemudian ada kapal-kapal patroli yang buatan dari dalam negeri, shipyard dalam negeri. Termasuk dari PT DI kan juga ada heli yang
besok akan berangkat itu, kemudian NCN 235 kan juga buatan PT DI. Oke. Kemudian Jadi, ini yang speedboat ini juga Speedboat yang buatan hitam ini, dari Pak, ya? dalam negeri semua nih. Oke. Ya, yang tank-tank yang mungkin tadi sudah dilaksanakan latihan itu ada yang masih buatan luar negeri. Oke, jadi ada yang produksi dalam negeri, ada yang luar negeri. Tapi Ya. kalau kita bicara secara heli view-nya, Pak ya, Ya. konteks alutsista kita itu bagaimana kemampuan alutsista kita dalam menjaga kedaulatan itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ini kan pertanyaan publik juga ya. Ya tentunya dengan ancaman yang ada saat ini, ya kita masih mampu. Tentunya kan kita secara bertahap untuk modernisasi alutsista. Tapi dengan ancaman yang ada saat ini ancamannya apa sih? Kan hanya pelanggaran wilayah, kemudian penyelundupan, kemudian illegal fishing, illegal logging dan sebagainya. Ya belum ada ancaman negara yang mengancam Indonesia. Sehingga Indonesia juga perlu menjaga wilayah kedaulatannya dengan tadi alutsista yang ada, baik dengan kapal perang, untuk di JTE, pesawat udara, dan juga di perbatasan darat dengan negara lain seperti di Papua, di Kalimantan, ya. Kemudian di NTT ini kita jaga juga dengan alutsista negara. Tadi ada beberapa ancaman yang disebutkan oleh Pak Yudo, potensi ancaman tadi soal misalnya illegal fishing dan lain sebagainya. Itu seberapa siap, Pak, kita dalam menghadapi potensi ancaman itu? Ya kita siap dengan alutsista yang ada saat ini siap kalau untuk menjaga keamanan dalam negeri. Ya, keamanan kedaulatan dalam negeri ini masih mampu. Masih mampu itu Ya, ya? artinya kan kita tidak melaksanakan perang dengan negara lain. Ya. Tidak ada ancaman, misalnya tidak ada ancaman dari negara lain yang akan menyerang seperti di Ukraina sama di Rusia itu kan. Ancaman fisik gitu Ya, ya, fisik antar seperti negara itu. itu Namun, yang diprediksi tidak ada ya, Pak? Ya, namun untuk kita menjaga kedaulatan ini juga harus siap berperang. Kita kan punya alutsista, punya angkatan perang ya, gunanya untuk berperang. Tetap kita menyiapkan dalam situasi damai seperti ini, kita terus menyiapkan perang. Menyiapkan artinya kita menjaga alutsista, kemudian menjaga profesionalisme prajurit sehingga mereka sewaktu-waktu digunakan untuk berperang, mereka harus siap. Oke. Walaupun tidak ada ancaman invasi dari suatu negara lain. Tapi kesiapan itu harus Ya, tetap kita kesiapan jaga ya, harus Pak, tetap itu jaga. poinnya ya. Ini menarik, Pak. Nanti saya akan dalami lagi soal ancaman Indonesia saat ini dan yang ke depan pasca 2024. Ya. Tapi kita jeda dulu, Pak. Ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Bersama saya Gina Vita dan Pak Panglima, kita lanjutkan Ya. Pak diskusi Oke. kita tadi. Kita mungkin bisa sambil Ya. jalan, Pak. Nah, kalau saya baca di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu kan soal sistem keamanan negara kan ancaman itu ada dua, Pak ya. Militer, non-militer, dan hibrida. Ya. Yang tadi Pak Panglima sampaikan kan soal ancaman fisik dan lain sebagainya, Ya. konteks militer. Kalau non-militer misalnya, Pak, soal cyber, terus kemudian COVID yang baru saja kita hadapi, itu Ya. gimana itu, Pak, Ya, kesiapan kita? tentunya, ancaman cyber ini ke depan kan mungkin terjadi, bahkan sudah terjadi kan. Ya. Yang kemarin mungkin di media disampaikan ancaman cyber di tingkat kita sebenarnya juga ada setiap saat itu, setiap waktu ya. Tapi kita punya Sat Cyber Mabes TNI dan di angkatan juga punya masing-masing Sat Cyber di matra darat, laut maupun udara. Dan sehingga setiap hari kita istilahnya ya ada perang ya, perawan kecilnya melawan cyber tersebut yang akan mengganggu ancaman, tapi nggak sampai besar, nggak sampai mematikan sistem sistem elektronik di tempat kita. Nah, tentunya di dalam sekarang ini alutsista kita kan banyak menggunakan elektronik yang mudah sekali kalau untuk diganggu dengan cyber tadi. Jadi umpama kita mengarahkan senjata, kemudian kemudian ada dari elektronik yang untuk mengalihkan seperti itu sehingga sasarannya akan tidak sesuai dengan arahnya, ini juga bisa. Nah, sehingga di dalam setiap latihan maupun setiap hari kita laksanakan tadi standby untuk perang melawan cyber. Oke, tadi Pak Panglima kan menyampaikan bahwa soal cyber itu kan saat ini tengah kita hadapi. Iya. Tapi kondisi kita per hari ini kita berdiskusi itu seperti apa sih, Pak, kalau konteksnya cyber ya? Ya kita masih mampu loh untuk melawan seperti kan juga ada BSSN. Iya. Yang penting kita sinergi dari
sebenarnya dari Kementerian Lembaga kan juga banyak yang punya cyber yang di bawah koordinasi BSSN. Saya yakin kalau itu kita perkuat, kita bersatu untuk melawan cyber, mempunyai kekuatan cyber, saya yakin mampu untuk melawan itu. Oke, karena kita juga sudah punya beberapa teknologi yang tadi yang Pak Panglima sampaikan. Itu soal cyber, Pak. Tapi bagaimana soal ancaman pandemi COVID-19? Meskipun sekarang kita sudah memasuki transisi ke endemi, gitu. Tapi kan mau tidak mau kan, kemarin kita sempat menghadapi pandemi COVID-19. Itu seperti apa? Ya tentunya, jadi kembali lagi kita selalu harus bergotong royong bersatu untuk menyelesaikan masalah COVID-19 yang lalu. Nyatanya negara kita kan bisa menyelesaikan paling awal di antara negara lain. Ya kuncinya itu tadi, kita bersinergi dan tentunya kesadaran dari seluruh masyarakat dan juga kita mengerahkan semua daya upaya kekuatan kita untuk bersama-sama melawan itu. Tapi dengan kesadaran yang ada, kita bisa menyelesaikan COVID-19 yang dulu dimulai dari masyarakat kita, mahasiswa kita yang di Wuhan, waktu itu di evakuasi ke Raneh. Waktu itu kebetulan saya yang memimpin di Raneh, dan alhamdulillah sampai rangkaian berikutnya kita menyelesaikan COVID-19 bisa kita atasi bersama. Kuncinya adalah kita sepakat soal sinergitas. Kita mungkin boleh di sini ya Pak ya? Ya. Sambil kita lihat berapa alutsista di sini. Ya, sinergitas dan juga kesadaran seluruh komponen masyarakat. Karena tanpa itu semuanya, kita sudah sinergi, sudah bekerja keras mungkin untuk memimpin itu ataupun untuk menyelesaikan itu, tanpa kesadaran dari semua masyarakat kita juga mustahil kita bisa dapat menyelesaikan dengan cepat seperti kemarin. Nah, itu pengalaman yang sangat bagus tentunya apabila nanti ke depan kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah Pak, bicara lagi soal ancaman ya Pak ya. Ini kan kita tahu bahwa di Papua, ini baru saja ya belakangan terakhir ini, soal KKB Pak, keberadaan dari mereka itu sebetulnya ancaman yang dideteksi itu seperti apa satu, dan seberapa sulit sebetulnya Pak untuk memberantas hal itu? Ya, jadi gini ya, di Papua ini sebagian wilayah saja yang ada tingkat bahaya dari KKB tadi, yang gangguan keamanan, bukan bahaya, gangguan keamanan oleh KKB, tidak semua wilayah. Nah, ini jangan kalau orang Jawa bilang itu jangan dikebiah-uyah bahwa di Papua ini tidak aman. Semua wilayah aman kecuali beberapa daerah ya Pak? Dan sekarang provinsi baru, ya, provinsi Papua Pegunungan tadi, dengan beberapa kabupaten. Dan itu memang dari dulu rawan terjadinya gangguan keamanan oleh kelompok-kelompok. Ya, senjatanya pun sebenarnya juga nggak banyak. Ya, senjatanya nggak banyak. Tapi kelompok-kelompok tersebut selalu mengintimidasi warga, kemudian meminta apa istilahnya itu, meminta, kalau orang Jawa itu bilang meminta apa itu, kayak pajak nggak resmi itu dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah dalam ini dana desa, kemudian dana kecamatan dan sebagainya ini. Sehingga di situ apabila tidak dikasih, nah nanti mulai membakar sekolah, membakar. Ini yang saya tahu loh. Jangan sampai nanti terus dibilang Panglima menganggap enteng. Ini kan saya sudah hampir setahun menjabat ini dan selalu tiap hari hampir menerima laporan tentang Papua ini. Nah, setelah saya evaluasi, ternyata hanya seperti itu. Jadi bukan gerombolan yang pengen merdeka dan sebagainya, itu nggak ada sebenarnya. Ini kelompok-kelompok, ya masing-masing kelompok ini, daerah-daerah ini juga nggak kompak. Mereka mendirikan sendiri-sendiri. Nanti mana ketika mereka sudah tidak dapat bahan makan, kemudian dikucilkan masyarakat, mulai angkat senjata, mengganggu masyarakat, bakar sekolah, bakar puskesmas, bakar lagi fasilitas-fasilitas umum lah. Ya, itu yang terjadi. Ya. Nah, ini tolong juga masyarakat memahami ini, jadi jangan justru percaya dengan kelompok mereka yang selalu memang membuat seolah-olah Papua ini tidak aman semuanya. Ya. Gitu. Tadi kok Pak Panglima menyampaikan ini tidak semua daerah, tapi hanya beberapa daerah, dan itu adalah konteksnya soal gangguan keamanan. Tapi seberapa sulit Pak untuk memberantas kelompok mereka itu yang berpotensi mengganggu keamanan itu Pak? Nah, kan kita ada operasi di sana, ada operasi membantu Polri dalam penegakan hukum, kemudian ada operasi PAM perbatasan yang tergelar di perbatasan darat RI dengan PNJ, juga PAM menjaga objek vital di Freeport, dan juga operasi tadi yang membantu polisian dalam penegakan hukum tadi. Operasinya itu. Nah, apabila ada terjadi gangguan keamanan, ya kita bersama dengan Polri untuk menjaga keamanan wilayah tersebut. Apabila dia kontak tembak, ya kita juga harus hadapi. Jangan sampai dia menembak masyarakat terus dibiarkan saja. Tentunya kalau dia seperti yang lalu saya sampaikan, dia
kita datangi angkat tangan, ya kita proses hukum. Tapi kalau tidak mengajak kontak tembak, ya kita tembak. Gimana kontak tembak, masa kita diem saja? Ya. Oke, jadi sinergitas TNI Polri itu tadi Pak, tapi mungkin gini Pak, hambatan yang dialami oleh tim gabungan dari baik itu TNI dan juga Polri dalam memberantas kelompok mereka itu seperti apa sih Pak, KKB ini Pak? Jadi gini, selama ini yang berjalan. Yang terjadi, mereka ini kan ada yang berbaur dengan masyarakat. Seandainya ini dalam suatu wilayah dengan wilayah yang berperang itu mudah, berhadapan itu mudah. Tapi ini kan tidak, kami harus mencari orang-orang tersebut di antara masyarakat. Gitu loh. Dia ada yang setiap kita kejar nanti masuk di lingkungan masyarakat. Kontak tembak kita kejar masuk di lingkungan masyarakat. Sebenarnya masyarakat sana ini juga banyak yang sudah tidak mau dengan ada KKB ini karena yang jelas kehidupan berumah tangganya terganggu, masa depannya anak-anak mereka ini juga terganggu. Mereka saya yakin juga ingin memiliki masa depan untuk putra-putrinya. Tapi dengan sekolah dibakar, puskesmas dibakar, fasilitas di distrik itu selalu diganggu, gimana mereka mau bermasyarakat. Artinya Pak Panglima menyampaikan bahwa dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata ini yang kemudian mereka membaur ke masyarakat itu menjadi salah satu tantangan tersendiri ya Pak ya? Tantangan sendiri, kami kan nggak mungkin dari HAM nanti kalau kita menyerang di situ dan pasti yang kena masyarakat nanti kan. Nah itu makanya yang kesulitan. Kalau masalah medan, masalah cuaca, masalah musuh kita udah terlatih semua. Tentara kan memang dilatih untuk itu. Cuaca, medan, musuh itu sudah kita pelajari, sudah kita dapat. Dan kami mempunyai alutsista yang bisa untuk memudah untuk beratas itu. Tapi kan ini tidak bisa semudah itu karena dia berbaur dengan masyarakat. Ngomongnya saja kan selalu ngajak perang. Kita sangat siap sekali kalau diajak perang. Tentara kok ditantang perang, ya jelas akan berani itu. Oke, nah tapi itu tadi karena pendekatannya sudah membawa ke masyarakat itu. Nah Pak, pertanyaan saya selanjutnya begini, tadi kita sudah bicara soal tantangan dan ancaman Indonesia ke depan ya Pak ya. Tapi karena ini adalah momentum hari ulang tahun ke-78 TNI Pak. Ya. Ini dalam sebuah eksekusi itu kan tentu kan diperlukan sebuah anggaran. Nah itu dalam proses pembahasan sampai pencarian anggaran untuk kesiapan itu sendiri seperti apa sih Pak? Ya, kita kan mengikuti apa yang kemarin sudah digariskan tentang anggaran TNI, baik TNI Angkatan untuk Mabes TNI, Angkatan Darat, Laut maupun Udara, di mana Mabes TNI kan sebagai pengguna kekuatan, sehingga anggarannya paling kecil karena tugas saya hanya operasi dan latihan dan memerintahkan kepada matra-matra untuk apabila ada kegiatan operasi dan latihan, kan saya tinggal meminta saja kekuatan personil maupun materialnya. Nah tentunya yang Matra Darat, Laut, Udara mempunyai tugas untuk membina kekuatan dan kemampuan. Nah tentunya mereka yang mendapat anggaran, ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan negara untuk itu. Oke, tapi artinya apakah anggaran selama ini diterima oleh institusi TNI ini memadai, mencukupi begitu Pak? Ya kalau untuk kondisi sekarang ini, gimana ya, kalau dibilang cukup ya harus dicukup-cukupkan. Kalau dibilang kurang ya kurang, makanya kita laksanakan prioritas tadi. Kita anggaran yang ada ini kita laksanakan prioritas, mana-mana prioritas yang seperti gini. Operasional ini kerawanannya di mana? Oh ternyata di daerah laut ya, perbatasan laut di 10 negara. Ini fokusnya di situ. Jangan lagi laut yang sekiranya sudah aman nggak perlu diputari lagi gitu loh. Sehingga anggaran untuk bahan bakar dan operasional ini bisa fokus. Demikian juga untuk operasi darat. Apa ini? Sasarannya adalah yang paling kerawannya di perbatasan darat di 3 wilayah tersebut. Tentunya kita fokuskan untuk di situ. Dan juga tadi pengamanan wilayah seperti di Papua. Ya, kemudian bantuan kepada Polri yang rawan di mana di Papua itu kita fokuskan itu. Sehingga anggaran yang ada ini prioritas termasuk perawatan alutsista. Ini juga harus yang prioritas, mana alutsista yang masih digunakan, yang bisa digunakan, dan mana yang digunakan untuk siap perang, mana digunakan untuk operasi sehari-hari untuk keamanan. Oke, kalau dibilang cukup ya cukup, kalau enggak ya juga enggak gitu ya. Nah, makanya kita harus fokus gini, tadi. Pak, iya, makanya harus fokus. Ada prioritas untuk anggaran tadi ya Pak ya. Saya sejak dari Kepala Staf Angkatan Laut dulu saya terapkan harus tepat sasaran. Nah, kalau kita tepat sasaran, kita atur mana yang prioritas, itu bisa cukup. Oke, bisa cukup, artinya harus ada prioritas itu. Tapi gini Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak ya. Di momentum hari ulang tahun ke-78 TNI ini, apa yang disampaikan Pak? Karena Pak Yudo adalah seorang Panglima TNI, kepada penyusun anggaran, termasuk juga kepada prajurit. Apa yang disampaikan Pak? Silakan. Ya, tentunya saya mempunyai prinsip bahwa
TNI yang profesional, modern, tangguh, ini harus bisa diwujudkan walaupun dengan secara bertahap. Ya, kita mempunyai prajurit yang banyak, mempunyai alutsista yang memadai, tentunya ini harus kita rawat dan selalu kita tingkatkan. Saya selalu sampaikan bahwa prajurit kita tidak kalah dengan prajurit negara asing. Saya bahkan sudah berani menyampaikan kita sejajar dengan negara lain. Negara lain juga sudah mengakui tentang profesionalisme kita. Sehingga harus didukung anggaran yang memadai untuk peningkatan profesional prajurit, untuk peningkatan alutsista, sehingga kita memiliki alutsista yang modern. Dengan begitu, prajurit profesional, alatnya modern, dijamin pasti akan tangguh. Oke, itu harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih banyak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama saya dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya selalu sekali lagi Dirgahayu ke-78 TNI, Pak. Terima kasih atas waktunya. Yel dulu. Yel dulu, Pak. Silakan. TNI Patriot NKRI. Ikut juga. Oh ya. TNI Patriot NKRI. NKRI harga mati. Ya. TNI Patriot NKRI. NKRI harga mati. Terima kasih banyak Pak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio.